Setelah semua urusan kampus selesai, tibalah hari di mana Kevin akan melaksanakan praktik lapangan. Langkah kaki pertamanya pun diayunkan. Mantap sudah niat Kevin. Memilih menyibukkan diri adalah salah satu cara terbaik untuk menenangkan hati yang patah. Meski bukan cara terbaik untuk menyembuhkan patah hati, ia pikir dengan melangkah meninggalkan rumpun luka itu ia bisa sedikit melegakan hati. Ia bisa kembali meyakinkan diri kalau semuanya baik-baik saja. Semuanya akan kembali seperti dulu, saat rasa sesak di dadanya tidak sesakit ini. Saat ia percaya bahwa lelaki yang mendekati Nara hanya datang sementara dan ia adalah orang yang dipilihkan Tuhan untuk semuanya perlahan berangsur terasa jauh. Nara sibuk dengan lelaki yang kini memang terlihat beda dari lelaki-lelaki sebelumnya yang singgah di hidup Nara. Betapa cemburunya Kevin melihat Nara dijemput oleh Junet. Lelaki itu dengan lembut memasangkan helm ke kepala Nara. Dengan lembut mengelus kening Nara. Juga matanya yang menatap penuh cinta pada perempuan itu. Belum lagi sentuhan mesra di pipi Nara, bibir Junet membisikkan betapa sayangnya ia pada perempuan itu. Dan semua adegan itu sungguh menyakitkan bagi Kevin. Hal-hal yang seharusnya ia yang melakukan, malah dilakukan oleh orang lain. Mantap sudah niat Kevin untuk perlahan berjalan meninggalkan Nara. Meski perasaan di hati masih perasaan yang sama. Ia benar-benar tidak bisa lepas dari orang yang selama ini belum menjadi miliknya itu. Kenangan bersama Nara pun mengiringi langkahnya. Ini nggak akan lama, semuanya akan kembali baik-baik saja, batin Kevin. Biar bagaimanapun ia mungkin tidak bisa benar-benar pergi. Karena mungkin saja Nara akan mencarinya. Toh, rumah mereka berdekatan. Setidaknya, itu salah satu cara agar ia bisa sedikit mengurangi waktu untuk bertemu dengan Nara. Dan bisa menikmati kesibukan barunya sebagai guru magang. Sepertinya hal itu tidak pernah disia-siakan Tiara. Sebagai perempuan yang menyimpan rasa pada Kevin, ia memang akan memperjuangkan lelaki itu. Meski ia tahu, Kevin tidak akan bisa melupakan Nara sepenuhnya. Tetapi begitulah cinta. Bahkan saat kita tahu cinta akan membuat hati kita sakit, dan hanya menjadi sia-sia di akhir cerita, kita tetap saja mengejarnya. Siang itu, Tiara menunggu Kevin di depan gerbang sekolah. Beberapa orang siswa terlihat berlalu lalang, keluar dari kawasan sekolah. Ada juga yang menunggu jemputan. Banyak yang pulang sendirian, baik memakai kendaraan ataupun yang menunggu angkutan umum. Udara panas tidak menyurutkan niat kotak tergantung di sampingnya. Memakai celana berbahan katun serta sepatu pantofel yang mengilat mengayuh sepeda dari dalam kawasan sekolah. Matanya menatap ke depan. Dari kejauhan terlihat anak-anak yang sedang berjalan keluar menyapa Kevin ramah. Lelaki itu pun memberikan senyum. Hingga sampailah dia di depan Tiara. Sebelum lelaki itu sampai, Tiara melambaikan tangan. Memberi isyarat kalau dia sedang menunggu. Kok ada di sini? Kevin terlihat kebingungan. Aku mau lihat kamu jadi Pak Guru, balasnya tersenyum. Kevin menggeleng. Ya udah. Kamu pulang, Gih. Aku juga mau pulang. Perempuan yang berada di depannya malah terlihat kecewa. Kevin, aku di sini nungguin kamu dari tadi. Malah nyuruh aku pulang. Matanya berbinar. Lalu, balas Kevin dingin. Ucapnya kesal. Ia melajukan motornya. Kevin tidak mengejar. Ia masih kebingungan dengan sikap Tiara yang tiba-tiba berubah seperti itu. Dilihatnya perempuan itu semakin jauh meninggalkan gerbang sekolah. Ia tidak tahu betapa menyebalkannya ia hari itu di mata Tiara. Hingga malam datang, dan kejadian siang tadi baru teringat olehnya. Atas sikapnya yang kelewatan kepada Tiara. Terlintas juga begitu banyak kebaikan yang sudah dilakukan Tiara kepadanya. Tangannya mengambil ponsel berwarna putih di atas meja. Mencari kontak nama Tiara, lalu mencoba menghubungi. Tetapi tidak seperti biasanya telepon Kevin langsung diangkat dan di seberang sana akan terdengar suara Tiara yang ceria. Kali ini tidak kurang dari 3 kali Kevin menelepon tetapi tidak satu pun diangkat. Ayolah Tiara, angkat teleponnya. Gumamnya sendiri. Dan tidak juga ada jawaban dari seberang. Semalaman rasa itu terbawa dalam pikirannya. Namun nasi sudah menjadi bubur, dan tidak mungkin bisa ia undur waktu kembali. Hanya ada satu cara untuk mengampuni kesalahan. Meminta maaf. Kevin harus melakukan itu. Ia tidak ingin larut dalam rasa tidak enak hati dengan Tiara. Sepulang dari praktik mengajarnya, Kevin melaju menuju kampus. Mencari Tiara, bertanya pada orang-orang yang ia kenal mengenai Tiara. Tetapi tidak satu pun yang melihat perempuan itu.
Kevin semakin merasa bersalah bukan hanya karena tidak bisa menemui Tiara. Tetapi kini ponsel Tiara pun tidak bisa dihubungi. Ia terus mencari berjalan di sekitar fakultas Tiara. Kemudian mencari ke taman belakang kampus. Tempat di mana Tiara biasa menikmati waktu rehat kuliah. Tetapi ia tidak menemukannya juga. Lelah mulai terasa, Kevin duduk di bangku yang berbaris di taman itu. Melepaskan penatnya setelah seharian melakukan aktivitas. Kevin. Suara itu mengalihkan pandangan Kevin, kok kamu ada di sini? Tiara berjalan mendekat. Petik 2 petik 2. Kevin hanya diam. Harusnya kan kamu di sekolah, lanjutnya heran. Kamu nggak marah sama aku? Marah? Buat apa? Cek. Tiara malah tertawa melihat wajah Kevin yang melongo datar. Perihal kemarin. Kevin, kemarin aku cuma kesal. Abis kamu nyebelin. Aku udah capek-capek nunggu malah disuruh pulang. Kan sedih. Sebenarnya ia memang tidak akan bisa marah pada lelaki itu. Bagi Tiara, bagaimanapun Kevin cuek padanya, hatinya telah dibutakan oleh cinta. Syukurlah, Kevin lega. Tapi semalam telepon aku kenapa nggak diangkat? Terus tadi kenapa ponsel kamu mati dan ngilang gitu aja? Semalam aku udah ketiduran. Capek. Tadi. Sengaja dimatiin, karena lagi konsultasi sama dosen. Reaksi Tiara. Enggak, aku senang saja, ternyata kamu mengkhawatirkan aku juga. Kevin tidak membantah itu. Ia tahu, kali ini ia memang harus membiarkan Tiara bahagia. Sudah selayaknya perempuan itu bahagia. Selama ini, saat Nara tidak ada, ia selalu didampingi oleh Tiara. Sadar atau tidak, saat Nara disibukkan dengan kekasihnya, Tiara adalah tempat melarikan diri bagi Kevin meski hanya sebagai teman diskusi satu komunitas. Salah satu cara Kevin mengalihkan perhatian dari Nara adalah dengan mengaktifkan diri di komunitas. Kamu udah makan? Tiara melirik jam tangannya. Belum. Kevin baru sadar kalau dari pagi ia hanya sarapan susu dan roti. Tiara menarik tangan Kevin, membawanya menuju tempat makan kesukaannya di kampus ini. Di ruangan bernuansa lembut itu Nara tersenyum. Melihat dengan penuh sukacita pada barisan boneka yang berada di rak dinding. Tidak ada rencana ke tempat ini awalnya. Sehabis makan bersama Junet, lelaki itu mengajaknya berkeliling menikmati udara sore dengan sepeda motornya. Dan tiba-tiba Junet berhenti di toko boneka yang berada di jalan veteran itu. Lagu 5 Minutes mengalun lembut di ruangan itu. Nara menatap beberapa boneka babi berwarna merah jambu di dinding. Juga boneka kodok hijau berperut kuning. Dan beberapa boneka lainnya yang mendampingi teman-temannya. Mereka seolah memanggil minta dibawa pulang oleh Nara. Kamu mau yang mana? Junet menatap Nara. Bingung. Bagus semua. Mau semuanya. Haha. Nggak mungkin lah. Yang ini, mau. Junet memilih satu ekor boneka bulunya tipis. Dan matanya bulat hitam. Terlalu gimana gitu? Aku mau yang itu. Nara menunjuk satu boneka yang berada di belakang Junet. Boneka pinguin. Iya, pinguin. Kamu tahu nggak kalau pinguin itu binatang yang setia sama pasangannya, bahkan sampai mereka mati? Oh, ya. Junet bahkan tidak pernah mendengar hal itu. Aku ingin menjadi pasanganmu layaknya pasangan pinguin. Nara tersenyum. Junet mengelus lembut kening Nara. Lelaki itu menatap lekat mata Nara. Ada sesuatu yang berdegup kencang di dada Nara. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Aku akan menjadi lelaki yang akan selalu mendampingimu. Mungkin tidak akan sempurna, tapi aku tahu, aku bisa menemanimu sepanjang hidupku, balas Junet dengan mata yang masih menatap Nara. Mbak, bonekanya boleh saya bungkusin? Pelayan toko itu membuyarkan mereka berdua. Lalu mereka saling tersenyum. Nara memberikan sepasang boneka pinguin yang sedang dipegangnya itu untuk dibungkus. Lagu-lagu 5 Minutes masih saja mengalun lembut. Junet menatap arah Nara. Perempuan itu masih sibuk menikmati pemandangan kerlap-kerlip lampu taman di kota ini. Beberapa orang terlihat duduk santai di depan mereka. Saling berbagi rindu satu sama lain. Di belakang mereka ada bapak penjual makanan dengan gerobak. Junet baru saja membawakan sebungkus kacang rebus yang manis panas buat Nara. Embun-embun turun melembabkan daun-daun bunga yang tumbuh di taman itu. Lampu-lampu seolah menjadi matahari kecil yang tetap memberi kehangatan dalam gelap. Nara membalas senyum tatap mata Junet itu. Tidak ada jarak di antara wajah mereka. Hanya hangat napas yang tidak beraturan kenapa jantungnya terasa ingin lepas. Saat lembut bibir lelaki itu menyentuh bibirnya. Hanya sesaat mereka saling menarik.
saling menatap malu-malu. Junet membelai lembut rambut Nara. Aku mencintaimu, bisiknya dengan suara yang setengah terdengar. Nara hanya tersenyum, lengannya merangkul bahu Junet. Memeluk erat tubuh lelaki itu. Aku lebih mencintaimu, bisiknya di telinga Junet. Keningnya ditusuk-tusuk lembut rambut-rambut yang tumbuh di dagu Junet. Nara menyandarkan kepala ke dada Junet. Membiarkan perasaannya tenggelam dalam rasa nyaman paling dalam. Jari-jari Junet mengusap lembut bahu Nara, membuat perempuan itu merasa tenang. Tidak ada kalimat apapun yang keluar dari mulut mereka untuk beberapa menit. Hanya dia menikmati tenangnya suara malam. Di antara bunga-bunga yang menghiasi taman ada cinta yang menghiasi dada mereka. Bak pohon yang tumbuh ditetesi hujan dan dihangatkan panas. Batangnya tumbuh besar dan kuat. Cinta mereka juga, semakin hari Nara merasa Junet adalah lelaki yang ia butuhkan. Lelaki yang mampu menghadirkan rasa aman. Apalagi yang dibutuhkan perempuan selain kenyamanan dalam berhubungan. Junet mampu menghadirkan rasa yang lama tidak menjelma di dadanya itu. Begitupun bagi Junet, Nara adalah perempuan yang tepat sebagai tempat pencurahan kasih sayang. Cintanya yang pernah dibuang seolah menemukan rumah pulang. Memeluk Nara, ia merasakan betapa bahagianya dia memiliki seseorang. Perempuan yang melengkapi separuh jiwanya yang pernah hilang. Nara, minggu ini aku ingin pergi manjat tebing lagi. Nara beranjak dari pelukan lelaki itu. Menatap mata lelaki itu. Ada perasaan takut dalam dadanya mendengar keinginan Junet. Padahal Nara paham betul itu adalah kegiatan yang biasa dilakukan Junet. Kemana? Ucapnya cemas. Kok kamu begitu wajahnya? Junet mengusap pulang, jelasnya tersenyum. Aku ikut. Pinta Nara. Sayang, Dengerin aku. Kali ini aku ingin pergi sendiri. nanti kamu juga akan kuajak kemanapun aku pergi. Tapi bukan sekarang saatnya. Tangannya mendekap erat bahu Nara. Tapi, aku takut kalau, sayang, jangan mikir yang aneh-aneh, deh. Kamu tahu kan, aku sayang kamu. sangat menyayangimu. Dan aku akan pulang untuk orang yang aku cintai sepenuh hati. Kamu adalah alasan kenapa aku harus kembali ke kota ini. Alasan kenapa akhirnya aku masih ingin bahagia. Alasan kenapa aku yakin, kalau Tuhan gak pernah menciptakan kita sia-sia. Kamu ada di sini bersamaku, kelak jika aku pergi, pulangku juga akan kepadamu. Junet menatap dalam mata Nara. Ia paham apa yang dikhawatirkan kekasihnya itu. Tapi kamu janji ya akan kembali, rengek Nara manja. Aku ada di hatimu. Dimanapun aku, jiwaku akan selalu bersamamu. Satu pelukan penenang gundah mendekap erat tubuh Nara. Malam itu terasa sendu. Namun, cinta semakin membuat mereka menjadi candu. Junet mencandui rasa sayang Nara pun Nara, dia mencandui tatapan hangat lelaki itu. Di mata Junet, Nara mampu menjadi perempuan yang merasa betapa bahagianya ia bisa dicintai lelaki seperti Junet. Mata itu juga yang membuat Nara percaya, kemanapun Junet pergi, ia akan selalu menjaga cinta Nara. Karena tidak akan membohongimu perihal cinta. Meski bibir tidak pernah cukup untuk menyata seberapa besar rasa yang ada di dalam dadanya. Biarlah waktu yang menjaga hati mereka. Bagi Nara, semuanya sudah jelas. Mencintai Junet membuatnya merasa puas. Tidak perlu lagi mencari yang lain, cukup berpetualang di hati lelaki itu saja. Suatu malam, Junet berbisik di telepon, membuat Nara bahagia tak terkira. Di hatimu, aku ingin gila, rayunya.